Boom, manusia-manusia internet, kita ketemu lagi ya kan, balik lagi di sini. Tapi balik laginya beda nih. Balik laginya bukan di Innova ya, tapi di Avanza. Emang kalau netizen ini dikasih bonus yang bening-bening semuanya langsung pada melek ya. Nah, makanya kali ini gua kasih bonus juga, tapi ntar di belakang ya bonusnya. Sekarang kita belajar teori dulu. Emang kalau sekolah kan gitu ya, kita belajar dulu terus baru jam makan siang istirahat ya. Sama kalau makan juga makan dulu, ntar baru dessertnya belakangan ya. Ini juga dessertnya ntar belakangan ya. Pada komen nanyain Avanza mana, Avanza udah dijual belum? Avanzanya belum dijual, ini masih ada di sini ya. Kalau ada yang tertarik mau beli Avanzanya boleh, silakan memberikan tawarannya ya kan. Ini lihat cek engine-nya nyala ya. Kalau ya udah lama nggak dipakai jadi kayak gini nih. Tapi kalau dicek mungkin ini ya salah satu silindernya bensinnya terlalu rich ya, berhubung kita injektornya besar. Oke, kita balik lagi ke topik tentang top speed. Banyak yang komen naikin top speed ya bukan cuma dari ban doang, tapi dari final gear. Itu bener ya, gue setuju. Tapi kenapa yang gue bahas yang ban duluan? Kalau kita ganti ban itu lebih gampang. Kita tinggal copotin bannya, ganti ban yang baru, pasang, selesai. Kalau nyopotin final gear itu lebih susah. Kopelnya harus dicopot, drive shaft belakang harus dicopot, harus dikendorin, baru nanasnya diturunin ya. Nah, sebenarnya final gear itu apa sih? Final gear itu adalah multiplier rasio terakhir sebelum tenaga dari mesin tersalurkan ke jalanan. Jadi dari mesin ke torque converter, dari torque converter ke gearbox, dari gearbox ke kopelnya ke belakang, kopel atau drive shaft ya, karena ini adalah rear wheel drive, baru masuk ke dalam final gear, lalu ke ban ke jalanan. Kalau final gear angkanya dibikin tinggi, artinya gearing akan menjadi lebih pendek-pendek. Kalau final gearnya turun, gearing akan menjadi lebih panjang. Jadi berhubung kita mau naikin top speed, jadi gearing harus dibuat lebih panjang. Makanya untuk Innova ini gue sudah tuker ke final gear 3,5. 3,5 itu didapat dari Innova manual ya, manual 2KD. Jadi kalau yang automatic itu final gearnya 3,7, sedangkan yang manual 3,5. Memang bedanya nggak banyak, tapi lumayan nambah gitu. Makanya speedometer gua makin ngaco ya, udah bannya gede plus final gearnya rendah karena kita mau mencari top speed setinggi-tingginya. Tapi dengan settingan sekarang aja itu cuma dapet top speednya ya kemarin 222 ya. Sekarang contoh lain lagi gua kasih lihat tentang pembahasan final gear Avanza. Kalau kita main Avanza itu pilihan final gear OEM-nya itu lebih banyak. Jadi ada final gear 5,875 punya Terios atau RAS, 5,571 punya Avanza 1300 Matic atau OEM standarnya 1500 yang dipakai sekarang 5,125, atau final gear yang terendah punya Avanza 1500 yang manual di 4,875. Jadi dulu gue pernah eksperimen dengan final gear Avanza ini ya, karena progres dari power Avanza ini kan nggak langsung besar. Avanza ini dimulai dari ya dulu 200 HP, lalu 250 HP, sampai terakhir 300 HP. Jadi gue pernah eksperimen dengan final gearnya. Dulu pada saat powernya pas-pasan 200 HP, gue ganti ke final gear 5,571. Nah itu enak ya, jadi karena giginya pendek-pendek, jadi dia lebih cepat masuk busnya. Tapi kekurangannya di tol cuman bisa sampai 180-an. Nah makanya semenjak powernya sudah 300 HP, gue balikin lagi ke final gear standarnya 5,125. Nah ini adalah menurut gue compromise yang paling oke buat di jalan dan di tol. Untuk di jalan biasa akselerasinya masih dapat, untuk di tol top speednya juga masih dapat. Nah kemarin ada banyak juga yang komen di sini turunin lagi final gearnya ke 4,8. Itu udah pernah gue coba turunin final gear ke 4,875. Dengan final gear rendah seperti ini, top speednya itu secara teori bisa sampai 216. Tahu dari mana bisa 216? Sedangkan gue sendiri belum pernah lari 216. Nah ini ternyata ada kalkulatornya ya, kalkulatornya. Jadi yang ada kalkulatornya itu bukan cuma ban doang, final gear dan transmisi juga ada kalkulatornya. Ini gue kasih website lagi nih ya, www.blocklayer.com namanya. Di sini banyak kalkulator macam-macam banyak, tapi yang kita tertarik adalah kalkulator transmisi ini dan gear ratio ya. Kita lihat di sini. Nah, misalnya kita lihat di sini ya dari contoh Innova ini. Nah, di sini ada pilihan giginya bisa mau berapa transmisinya. Nah, kebetulan kan kita Innova cuma 4, jadi kita masukin. Nah, kalau transmisi per gigi ini biasanya bisa dilihat di brosur pada saat pembelian mobil. Innova itu giginya 2,8, 1,5, gigi 31 dan gigi 4, gigi overdrive 0,7.
3,7. Lalu di bawah sini kita masukin saja ukuran diameter ban kita. Di dalam case ini 255, 55, 18. Lalu kita tinggal pencet calculate. Jangan lupa dipencet set tire. Nah, jadi ntar dia diameternya masuk ke atas 738 mm. Lalu kita masukin final gearnya ya, differential ratio ini 3,7. Lalu kita tinggal calculate. Setelah dikalkulit udah kelihatan nih. Kita set max RPM-nya di 4000. Lalu kita bisa lihat sini grafiknya ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai berapa, gigi 4 sampai berapa. Di sini juga ada tabulasinya juga. Nah, di sini ada juga shift trace-nya. Jadi kita bisa tahu waktunya pindah gigi itu kapan kalau misalnya mau pindah gigi secara manual. Jadi udah ada simulasinya di sini. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Lalu di sini juga ada fitur comparison-nya ya. Misalnya compare, kita mau eksperimen kalau misalnya gue pakai final gear gini berapa. Ini bisa semua di sini. Kita tinggal masukin ukuran ban yang pengen di compare, misalnya 245 50 18, calculate. Tapi jangan dipencet set tire, kita masukin secara manual di sini. Nah, ini diameternya 702. Kita klik compare, misalnya kalau pakai ban segitu dengan final gear misalnya 3,6 itu dapatnya berapa, calculate. Nah, ini udah ada garis yang hijau sama garis yang merah, udah kelihatan deh, tinggal di shift trace aja lagi. Nah, ntar kelihatan bedanya berapa. Dan ini bisa di save juga. Lain kali kalau misalnya visit website ini udah keluar lagi angkanya, jadi nggak susah. Di sini juga di bawahnya kita bisa lihat ada RPM increment, ada max RPM-nya berapa. Ini semua bisa ya mix and match sendiri, tergantung kebutuhannya apa. Mau cepet di jalan tol atau mau cepet di jalanan, mau cari top speed, mau cari akselerasi, semua di sini bisa ya. Nah, tentunya semua hal ini hanyalah sebuah teori ya, teori matematika. Nah, kalau teori matematika itu sudah pasti akurat, tapi belum tentu di jalan bisa diaplikasikan. Kalau kita hitung di sini misalnya top speed gue bisa 200 km per jam, tapi kan di jalanan belum tentu bisa ya. Ada faktor-faktor eksternal lainnya seperti hambatan udara, hambatan dari traksi ban, dan yang paling penting adalah power dari mesin tersebut. Walaupun secara teori bisa sampai 200 km per jam, tapi kalau powernya nggak cukup ya nggak bisa juga ya, karena melawan hambatan udara itu adalah yang paling berat ya. Salah satu contoh gampangnya gini, kita lagi di jalan lari 60 km per jam lalu keluarin tangan ya kan. Nah, mungkin nggak terlalu tinggi dorongannya, tapi begitu kita keluarin tangan pada saat misalnya 120 km per jam pasti jadi berat gitu, dan hambatannya itu bukan naik double tapi mungkin bisa 3 kali, bisa 4 kali ya. Itu ada hitungan matematikanya sendiri lah, tapi kita nggak usah secara detail ke sana, yang penting tahu basicnya aja ya kan. Udah kelar nih, kita mau bosen kan ngomongin teori terus ya. Seperti biasa lah, ada bonusnya di belakang. Bonusnya kali ini masih dengan Mbak Caca dari Otoban. Jadi namanya itu Mbak Caca, dan kali ini gue bakal include Instagramnya. Jadi tolong di follow Instagram toko velg Kelapa Gading dan Instagram pribadi dari Mbak Caca tersebut ya. Ini gue bakal include semua di sini. Kemarin Mbak Caca belum selesai, dia masih mau kasih info lagi mengenai Otoban ya, terutama untuk driver Grab. Oke, selamat menikmati ya manusia-manusia internet. Semoga suka dengan konten kali ini. Oke, mau ngomong apa lagi, Mbak? Terserah Mbak aja. Saya udah habis pertanyaan. Apa lagi ya? Ya, aku sih kayaknya ini first time ya Koko datang ke sini. Enggak first time? Oh ya? Iya, cuma pertama kali aja baru. Itu sama aja kok. Oh, berarti udah pernah ke sini. Udah pernah saya ke sini. Berapa kali dong ya? Nah, dulu mungkin ya setahun yang lalu. Mungkin 2 tahun yang lalu. mungkin saya belum ke sini. Saya belum ada ke sini. Jadi saya kurang tahu. Ya mungkin habis ini saya ke sini terus deh. Ah, bisa aja sih kok. Saya kasih diskon lah kalau mau ke sini. Oh iya, siap. Ajak teman-temannya juga dong, Boleh, komunitas boleh. mobil atau apa. Ya, oh ya, di mungkin. sini pun kita ada promo untuk Grab. Jadi untuk driver Grab, kita di sini ada diskon pembelian ban. Untuk mobilnya dia sendiri. Ini spesial buat driver Grab. Iya, driver Grab. Berarti dia harus nunjukin aplikasinya. Betul. Jadi misalnya Anda driver Grab, Anda mau ganti ban, di sini kita kasih promo ya. Jadi khusus driver Grab, ukuran ban 185 70 14, 175 65 14, 185 65 15 dan 185 60 15 itu ada promo. Jadi, Saya driver Grab loh. ah? Saya driver Grab. Untuk aku ada diskon spesial gampang itu, bisa diatur. Tapi ukurannya nggak cocok itu. Gitu ya. Untuk Saya maunya diskon yang lain aja, ukuran yang lain. Oh, boleh. Makin banyak beli, makin banyak diskon. Oke, ada lagi Mbak? Itu aja. Barangkali Koko mau lihat velgnya gitu kan. Di sini kita ada velg yang original dan replika. Oke, ya, Ah. siap.
Saya sukanya velg OEM tapi. OEM ya, OEM juga ada yang model-model OEM yang ring 15 di belakang. Oke. Oke. Ada pesan buat netizen? Pesannya apa ya? Netizen ini nyebelin kadang-kadang. Ganti velg sama ban di Otoban Kelapa Gading aja, jadi Oh, gitu. nggak usah pusing-pusing karena sekarang Otoban ada di mana-mana. Oke. Siap. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Nah ini dia Toko sama toko. Instagramnya. Oh. Official Otoban. Nah ini official Kelapa ya, tuh. Oh, ini jadi gabungan nggak cuma? Oh, Kelapa Gading doang ya? Ini Kelapa Gading ya, tuh. Nanti Oke, follow, nanti kita follow back. Nah, kalau misalnya nanya di mana sih ini lokasinya gitu kan? Gampang, tinggal cari aja di Google. Nih, alamatnya. Wah, ini belum bayar pulsa ini. Sebentar ya. Nah, ini dia. Oh, toko velg dan mobil Kelapa Gading. Nah, ini Otoban ya, tuh. Jalan Kelapa Nias ya. Iya, jangan lupa ya di review di sini. Ini dekat Mall Arta Gading dong. Betul sekali. Atau cari aja Otoban Kelapa Gading nanti muncul tuh. Ini ya, tuh alamatnya nih. Jalan Kelapa Nias, Blok QB nomor QB 5. Nomor 5. QB Betul. nomor 5, oke. Iya.